Gue akan pegang omongan lu. Mudah-mudahan generasi perintis menjadi wadah terbuka. Amin. Nggak hanya fokus pada calon tertentu, tapi bisa fokus pada isu yang lain sehingga tujuan yang baik tadi untuk menghilangkan struktur kemiskinan, melewati pendidikan itu bisa menjadi jalan yang baik gitu ya. Semoga ya. Oke, halo pemirsa Geolive, kembali lagi di podcast Pegang Omongan. Masih bersama gue hostnya Belmondo Scorpio, dan hari ini gue bersama narasumber anak muda yang cukup pedas lah kalau kritik. Siapakah dia? Bang Mujab. Wih. Halo, selamat datang Bang Mujab. Terima kasih Geolive, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ini Bang Mujab habis bukber bareng teman-temannya. Jadi kalau tiba-tiba kita minum ini nggak siang hari ya guys ya? Sudah malam. Kita nggak mokel lah. Oke. Bang Mujab, oke. Sebelumnya orang-orang kan pada penasaran ya. Nggak tenang. Ini pertanyaan biasa. Bang Mujab ini seorang presiden mahasiswa UI. Benar ya Bang? Nggak ada namanya presiden di UI, Bos. Jadi? Kita ketua BEM aja. Ketua BEM UI. Iya, soalnya jokesnya tuh kalau presiden kan harus ada ibu negara. Oh iya. Karena waktu itu lu belum punya ibu negara ya? Sampai sekarang juga belum, Bos. Oke, boleh di komentar yang mau. Cuman ini nih Bang. Ketua BEM UI kedua deh, karena yang pertama udah tuh Bang Faldo. Oke. Ini nanti setelah ini ada juga ketua BEM UI, pokoknya ketua BEM UI lah isi Jakarta ini semua akan ngundang, dan Bang Mujab yang kedua. Dan kita langsung aja Bang, gue sebenarnya penasaran nih. Kalau rata-rata ketua BEM UI ini kan tertarik sama politik kan? Lu tertarik nggak sih sama politik? Tertarik banget. Dan itu kenapa akhirnya gue nyalon ketua BEM UI, terus kemudian mengabdi gitu ya lewat BEM UI dan seterusnya, dan sampai sekarang kan bisa dibilang gue cukup istiqomah ya untuk merintis jalan politik. Jadi memang dari dulu ketertarikannya. Gue satu ilmu politik. Terus kemudian sejak SMP SMA juga aktif dalam organisasi gitu ya. Ketua OSIS SMP, ketua OSIS SMA, sampai gue ikut forum OSIS nasional. Kalau teman-teman tahu, jadi dari situlah fase-fase memupuk dirinya untuk berkarir di dunia politik. Jiwa politik tuh dari kecil ya? Dari kecil. Oke. Dan terakhir gue perhatikan lu juga sebagai juru bicara. Ya, itu fase pertama gue lah ibaratnya terlibat dalam politik praktis secara langsung. Juru bicara Ganjar Mahfud ya. Tapi nggak masuk partai politik waktu itu kan? 15% gitu. Iya, kita janjinya hari ini juga jam 16. Oh iya. Enggak, tapi Abang juru bicara Ganjar Mahfud benar ya? Benar juru bicara. Dan itu kok bisa gitu sampai ke juru bicara Ganjar Mahfud? Kenapa nggak juru bicara Prabowo Gibran atau juru bicara Anies Caimin? Kenapa tiba-tiba masuk ke jalan juru bicara Ganjar Mahfud? Ceritain dong. Cerita yang sebenarnya atau gimana nih? Cerita yang sebenarnya. Ya, jadi gue pengen denger nih pintu-pintunya. Fase ini dimulai ketika gue baru beres kuliah ya. Jadi sekitar bulan September Oktober itu baru beres kuliah dari Inggris, pulang ke Indonesia, terus kemudian akhirnya berjejaring lah dengan tokoh-tokoh politik nasional dan seterusnya. Kemudian muncullah keinginan untuk bikin komunitas namanya Generasi Perintis. Nah, komunitas itu kan pada dasarnya berusaha untuk mengempower ya anak-anak muda perintis ya yang nggak punya privilege ya. Kalau bahasa Bambang Pacul tuh Korea. Oke. Korea. Tapi gue juga Korea. Okay. Tapi kita pakai terma perintis ya. Perintis daerah. Terus kemudian waktu itu kita keliling lah ke 50 kota. 50 kota seluruh Indonesia. Sejawa. Dan satu di Medan gitu. 50 dan Bandar Lampung. Jadi yang luar Jawa tuh baru Bandar Lampung sama Medan pada saat itu. Di situ kita coba untuk diskusi, galang aspirasi dan seterusnya sampai kita akhirnya mengkurasi isu-isu yang dianggap penting sama anak muda. Nah, kemudian dari isu-isu tersebut kita kodifikasi
matchnya ke Ganjar Mahfud. Oh, pada saat masuknya. itu gitu, dan akhirnya berjejaring lah dengan elit-elit dari TPN, kemudian menemukan kecocokan dan kesamaan visi misi dan seterusnya. Akhirnya per tanggal kalau nggak salah ya 15 Januari itu gue jadi jubir Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud Officially. dengan kondisi udah dia kan survei udah paling buncit terus kan. Jadi kalau dibilang ini Mujab ada otaknya nggak sih masuk tim kalah atau enggak, ya salah satu yang paling kuat adalah entah hasilnya menang atau kalah tuh gue ngerasa bahwa ada sesuatu yang mewakili gua ya. Gue ngerasa terwakilkan dari Ganjar Mahfud sebagai Korea ini kan. Pak Ganjar sama Pak Mahfud kan dua-duanya Korea gitu kan. Jadi gue ngerasa ya paling enggak menang ataupun kalah nanti hasilnya, which is sekarang kita sudah tahu hasilnya kalah ya 16%. Ini bagi gue perjuangan nilai. Oke, cuman berarti lu bisa bilang bahwa dari generasi perintis tadi tuh ya, mengumpulkan aspirasi di seluruh kota, lu melihat kayaknya yang paling cocok isunya nih memang ke 03, terus lu masuk ke dalamnya, terus jadilah juru bicara Ganjar Mahfud. Sedangkan di Januari itu lu bilang lu udah tahu nih surveinya kan dari Desember ya, kalau nggak salah ya, paling buncit ya. Iya, dari Desember sih. Desember mulai turun tuh, udah disalib 01 kan. Dan itu lu tetap memilih Bapak 16% ini untuk menjadi juru bicaranya. Sampai sekarang gue bangga bos. 11%. Karena SMP ketua OSIS menang, SMA menang, ketua BEM UI menang. Ini kok di giliran calon presiden lu kurang logis ini. Iya, kurang taktis gitu. Kurang taktis. Oke, tapi lu bangga lah ya. Bangga. Jadi ya ini namanya demokrasi ya. Artinya gue juga sebagai pendukung Ganjar Mahfud bukan tipikal yang kuar-kuar. Wah ini quick count salah dan sebagainya. Gue sangat percaya quick count dan sangat percaya dengan metode saintifik ya. Sehingga ya udah ketika kalah ya kita hormati pemerintahan yang terpilih dan kita dukung dengan cara kita. Gitu. Oke. Cuman di politik sekarang mentor lu siapa, Bang? Mentor ya bisa dibilang Pak Sandi ya. Cocok karena P3 sama PDI berkoalisi. Betul. Gitu. Jadi gue ketemu Pak Sandi tuh di Inggris. Pas lu lagi kuliah? Iya, jadi waktu itu gue jadi sekjen PPUK. PPUK itu kayak BEM lah ya, BEM ya. BEM versi ya luar negeri. Pelajar Indonesia di sana. Terus kemudian ada satu forum di mana akhirnya gue ketemu sama Pak Sandi yang pada saat itu tuh hanya 2 hari di London. Makan malam, gue ingat betul gue sampai diambilin nasi gitu sama Pak Sandi. Di UK ada nasi ya? Ini kita ke Resto Indo. Oh, ke Resto Indo. Oke. Ya, Resto Indo di sana namanya Bali. Kemudian ngobrol di situ ya udah nggak ada yang spesial. Gue ngobrol, gue menyampaikan pikiran dan seterusnya di bulan November 2022. Kemudian di bulan Mei 2023 itu gue dikontak sama dosen gue. Yang ternyata dosen gue itu ditanya oleh ini dosen UI kan? Dosen UI. Oke. Ya, oleh orangnya Pak Sandi. Pada saat itu Pak Sandi lagi nyari jubir. Jubir kalau misal dia mau run for cawapres gitu. Kalah lagi nih bos. Oke, tenang Bang. Jadi lu strict nih gitu. Gak apa-apa, dulu Pak Prabowo juga 5 kali kalah menang ya. Betul. Nah terus akhirnya ya udah dari berbagai macam pilihan ya. Pada saat itu tuh ada beberapa partai politik yang nawarin gue nyalek, cuman gue nggak seberani lu bos. Oh iya ya. Untuk nyalek sendiri. Oke. Akhirnya dengan berbagai macam pertimbangan gue memutuskan untuk berarti Mei 2023 tuh? Mei 2023 pada saat gue lagi ngerjain disertasi tuh. Kalau Inggris kan S2-nya namanya disertasi. Gue lagi kerja disertasi dan nyari kerja ya. Oh belum ada kerjaan, mahasiswa kan? Mahasiswa gitu kan. Ya akhirnya di bulan September Oktober udah mulai aktif lah untuk bantu dan support Bang Sandi ya. Gitu ya. Kalau ya support apapun yang bisa disupport dari Bang Sandi kita support. Apapun yang bisa disupport gitu. Sampai sekarang masih? Sampai sekarang masih. Oke. Wajar dong lu ke ini Ganjar Mahfud karena Bang Sandi sendiri ketua Bapilu P3 wajar dong. Aja. Iya, wajar banget memang. Jadi tapi gue secara profesional gini ya. Gue secara profesional bantu Pak Sandi. Tapi Pak Sandi sendiri nggak pernah maksain gue Pak buat misal karena gue timnya Pak Sandi harusnya gue P3 dong. Gue nggak ada KTA P3 gitu. Terus kemudian nggak pernah maksain gue juga untuk gabung TPN dan seterusnya nggak. Tapi ya gue sebagai profesional dan mungkin itu juga yang akhirnya gue banyak terpapar 03 kan, sehingga secara subliminal gue juga udah inilah terbrainwash 03 banget ya. Or everything, meskipun
di sosial media gue juga coba bahas semuanya, artinya kan gue berusaha secara objektif lah untuk membahas semuanya, gitu. Dan ya ini menurut gue ini perjuangan nilai yang gue pilih meskipun hasilnya kalah, tapi paling enggak gue pengen tercatat dalam sejarah sebagai orang yang mendukung yang kalah, orang yang memperjuangkan nilai, Mas. Setidaknya adalah portofolio mendukung 03 lah ya, udah betul, lah. Betul. Cuman tadi kan lu bilang lu tertarik banget sama politik ya. Bahkan jadi juru bicara Ganjar Mahfud itu adalah pengalaman politik praktis tanpa partai sebenarnya. Sama partai pertama gua. Pertama apa? Meskipun sebenarnya gue banyak terlibat dalam kegiatan politik ya. Termasuk gue pernah bantu PSI, Bos. Oh iya? Iya, di 2020. Gue baru tahu nih, coba gimana tuh? Gue pernah bantu PSI pada saat itu. PSI Jakarta kan punya fraksi pertama kali 2019. Itu ketuanya masih Bang Michael tuh. Michael Victor Sianipar. Dia meng-hire tim profesional ya. Jadi sekali lagi tim profesional. Tim profesional tanpa KTA. Nanti dibilang antek-antek lagi kan? Iya kan. Terus kemudian tim profesional yang diminta untuk mendesain bagaimana komunikasi antara partai dan fraksi. Dan waktu itu gue diberikan kebebasan sebesar-besarnya sama Michael untuk mengeksplor hal tersebut. Sampai gue benchmarking lah ke Amerika gitu, di Republikan gimana, Demokrat gimana, dan seterusnya. Outputnya adalah kita bikin tata tertib partai dan sistem evaluasi anggota dewan, yang membuat salah satu anggota dewan PSI itu di PAW. Siapa Bang? Yang V lah. Oh, Vianney, sebut aja Bang udah. Hai. Dia nggak lolos ya? Nggak tahu, gua tahu. Nggak tahu Kak Vianney, kita nggak mau ngomongin lah ya. Ya intinya pernah bantu PSI ya? Nggak, gue nggak nyampe sampai memecat, tapi selama gue kerja di sana tuh jatuhnya sampai SP1. Oke. Dan sistem itulah yang menjadi, gue nggak tahu ya konteks sekarang tuh kayak gimana. Masih dipakai atau enggak gitu ya? Masih dipakai atau enggak, tapi itu yang kami waktu itu rancang untuk membuat partai ini punya kontrol dan anggota dewan juga bisa akuntabel terhadap partai dan pada masyarakat. Itu sebelum ini kan? Sebelum sama Bang Sandi berarti lu kan? Oh, sebelum banget. Sebelum banget kan? 2020. Iya. Itu masa-masa pandemi juga tuh. Ya. Gue kena potong gaji dari PSI kan. Oh, karena itu Bang. Enggak. Nah, mungkin kalau digaji lagi mau nih beliau, tolonglah. Waduh, tolong ya rekeningnya sih. Oke. Terus dan habis itu gue di hijack di salah satu konsultan untuk bantu pemilu Pilkada Surabaya, Wali Kota Surabaya di 2020. Partai mana? PDIP PSI. Iya, jadi kita ketemu lagi PSI gitu. PDIP juga di situ. Dan gue kenal Seno di situ. Oh, Seno pernah datang waktu langsung ke sini. Oke, jadi gue kalau bisa bilang lah pengalaman pertama ya juru bicara itu ya. Ya, sebagai person yang tampil di publik ya. Iya. Tapi sebelumnya kan gue yang bantu di belakang layar dan lain sebagainya. Mujab yang sekarang ada keinginan nggak masuk partai politik? Terlepas kalau lu tadi kan bilang profesional ya, kita bukan bagian dari pengen. Dalam hati lu pengen masuk partai politik? Iya, karena partai politik itu jalur yang satu-satunya legitimate untuk jadi elected official kan. Ya, gue pengen. Yang kita penasaran adalah ketua BEM UI yang satu ini pengen masuk partai yang mana? Coba kita lihat. Jangan disembunyi-sembunyiin Bang. Valdo Maldini PSI. PAN PSI. Terus Manik. Perindo. Kan? Siapa lagi yang? Ada Bakhtiar Firdaus. Yang PKS itu ada gak sih? PKS. Ada, terus ada lagi Bang Ai itu PKS juga. Nah, kalau gue sih ya partai-partai nasionalis kayaknya. Siapa? Sebut dong. Biar langsung di-hire nih. Apa ke PDI, Golkar, ayo hire gue gitu. Tapi kalau gue kasih 3 pilihan deh biar mudah. PDI, Golkar, Gerindra. Nah, itu nasionalis tuh 3-3-nya. Mungkin PDI ya. Mungkin PDI ya. Dan sejak gue jadi ketua BEM. Nah, ini udah jadi judul nanti nih. Kader bantah gitu ya. Enggak, sejak gue jadi ketua BEM, gue tuh pernah digosipin sama oposisi, gue tuh kader PDIP. Kok bisa? Karena pada saat itu ini waktu Pemira enggak, gue jadi ketua BEM. Lu ketua BEM? Masih menjabat gitu. Jadi gue ingat banget di bulan Agustus, gue diundang oleh Taruna Merah Putih. Ya itu saya partai PDI itu. Saya partai PDI untuk jadi pembicara. Nah, pada saat itu gue di panel dengan Pak Gatot Nurmantio, waktu itu masih jadi Panglima TNI. Terus juga sama Bu Sri Mulyani, gue waktu itu juga di panel sama beliau. Dan di situ gue pernah juga advokasi langsung sama Bu Sri Mulyani gitu. Diundang sebagai
perwakilan tokoh anak muda. Oke. Nah. Di satu acara nih ya. Iyalah, akhirnya di shifting lah itu narasi sama oposisi gue di kampus kan. Wah, ini Mujab kader banteng dan seterusnya. Yang sampai saat ini belum terbukti. Kita nggak tahu ke depannya akan kayak gimana. Oke, jadi ini sebenarnya belum tahu Bang Mujab ini masuk partai mana. Cuman kalau disuruh pilih ya mungkin PDI salah satu pilihan. Enggak, kalau dari 3 pilihan itu. Oke. Tenang Bang Mujab, ini ntar lagi jadi judul. Mujab kayaknya PDI deh dari dulu. Ya mungkin P3 juga boleh. P3 juga boleh ya. Kemanapun arah Bang Sandi ya. Biar nyuci aja gue nih. Oke, tapi kalau tiba-tiba ini gue nggak tahu karena lu kan tadi masih bilang lu sebagai profesional ya dan bekerja sebagai supportnya Bang Sandi lah ya. Kalau misalnya kemudian P3 bergabung nih sama pemerintahan, Bang Sandi kan otomatis ikut karena dia bagian dari kader P3 dong dan mantan ketua Bapilu dong, walaupun katanya Bapilunya udah selesai. Padahal pilkada masih ada, ini kok Bapilu nggak ada pilkada, bingung. Terus itu topik yang berbeda. Itu topik yang berbeda ya. Terus apakah lu akan ikut Bang Sandi sebagai profesional atau lu ikut dia sebagai bagian dari P3 yang gabung sama koalisi pemerintahan? Ya sebagai timnya beliau, jadi kan gue membantu di berbagai macam urusan ya, Aircraft iya, politik iya dan seterusnya, dan bahkan di urusannya korporasinya dia juga, gue juga bantu, sehingga ya cara profesional gue akan support. Tapi sekali lagi Pak Sandi nggak pernah memaksa timnya untuk ikut ini dan seterusnya untuk politik praktisnya. Jadi kita lihatlah nanti seperti apa. Apakah gue tahu nih arah omongan lo tuh kayak gitu. Gue tahu banget. Tapi gini, dalam negara demokrasi, presiden yang terpilih itu bukan hanya menjadi presiden bagi yang milih dia. Ya betul. Ya kan? Dia jadi presiden untuk semuanya. Sehingga ya kita harus jadi insan demokrasi yang dewasa gitu. Meskipun sekarang proses di MK tuh masih berjalan. Entah nanti putusannya tuh bagaimana, kita hormati putusan hukumnya kan. Betul. Tapi ya itu, ini presiden elected Prabowo Gibran. Iya. Ucapin selamat dulu dong. Udah, gue udah ngomong di Instagram ya. Jadi selamat Pak. Bagi-bagi lah. Nggak jadi. Oke, tenang Bang, ini podcastnya santai kok, santai banget. Dan yang gue perhatikan dari Bang Mujab ini, kemarin waktu ada si rekap itu loh, itu kan lu rame juga tuh, apalagi yang gue lihat di sosmed, lu bilang ini suara P3 kan suara lagi turun tuh lah, pasti ada sedikit rasa gimana gitu karena Bang Sandi ada di dalam sana kan, dari 4% turun ke 3 sekian gitu kan. Terus lu lihat juga PSI yang awalnya 2,8 sekian tiba-tiba naik ke 13. Terus lu kritik tuh, ini Sirekap, lu banding-bandingin data antara C1 dan angkanya tidak sesuai dengan apa yang diserekap gitu-gitu kan. Itu siapa yang nyuruh gitu ya? Lu mau nanya gitu gak? Oke, silakan lu jawab sendiri deh. Gue udah kasih backgroundnya. Iya. Atau itu datang dari keresahan lu aja sebenarnya? Gue kayak lebih terkenal jadi pembenci PSI daripada jubir Ganjar Mahfud ini bos. Santai Bang, santai. Gue gak benci PSI, gue gak benci PSI. Jadi sejujurnya kalau ditanya apa motivasinya bos, iseng. Jadi pada saat itu kan kenaikannya karena ganti kepala ya. Jadi awalnya 2 sekian persen terus jadi 3%, penasaran dong gitu kan. Iya. Dan penasarannya tuh bukan cuma ngeliat penambahan secara agregat suaranya, tapi kan gue bikin ini jam segini berapa, terus kemudian 2 jam lagi berapa. Gitu kan? Ya itu gue bikin file Excel sederhana gitu lah. Sampai ada netizen yang bilang, "Bang dibikin coding." Gue gak ngerti bos coding gitu. anak IPS kita bos. Kita anak IPS ini. Iya gak ngerti kan. Akhirnya gue bikin timestamp seperti itu kan. Dan ternyata waktu itu selain penambahan suara, gue juga bikin penambahan TPS. Dan ternyata ada gap, kenaikan yang sangat tidak wajar kan. Kalau nggak salah sekitar, gue bakal lupa deh angkanya, per TPS itu jadi 170 suara per TPS dalam 2 jam. Itu aja sebenarnya yang gue angkat kan isunya kan. 19.000 suara. Rame tuh. Wah gue gak nyangka juga bos. Meskipun gak ada orang PSI yang reach out ya. Tapi ya gue merhatiin Bang, cuman balas gak ya? Jangan deh, gue mau jadiin dia narsum nih. Ada sih yang sampai salah satu jubir PSI ini kita akan permasalahkan dalam bidang hukum nih. Wah, ngeri-ngeri juga nih. Siapa? Ada lah. Oh ada ya? Ada lah. Tolong dong jangan kayak gitu, kita kan tidak anti kritik teman-teman. Iya, ada tuh cewek itu. Oke. Depan C namanya. Oke. Kak, gue tahu lu Kak. Iya, tapi alhamdulillah enggak kan. Berarti mungkin gertakan-gertakan santai aja sih sebenarnya. Saut-sautan gitu ya. Nah,
somehow Iya. tweet gue yang sangat sederhana itu menjadi kanal bagi orang-orang yang memang marah mungkin dengan kondisi sekarang gitu ya. Entah mungkin mereka pendukung 01, 03, terus kemudian orang-orang yang nggak mendukung PSI dan seterusnya, yang akhirnya bikin kayak semacam kawal pemilu secara gratis gitu kan. Ya kan? Kayak Mas Ainun kan dia bikin kawal pemilu yang sangat sophisticated tuh. Terus kemudian dengan ada tweet itu, kalau lu lihat reply tweet itu ya dia banyak yang bilang, oh ini Mas di Kulon Progo C1-nya segini, di Sirekap segini dan seterusnya. Laporan terbuka tuh masuk ya? Laporan terbuka itu masuk gitu. Yang sampai akhirnya beberapa hari setelah tweet tersebut viral itu KPU menutup akses terhadap Sirekap. Sebenarnya bukan seluruh akses sih. Jadi si bar chart-nya itu nggak kelihatan lagi di Sirekap. Nah, katanya membuat keresahan publik. Menurut lu cocok nggak sih itu memang membuat keresahan? Kalau menurut gue sedikit resah karena gue caleg ngeliat angka gue rendah, tetap aja lah Sirekap. Menurut gue itu sarana bagi publik untuk mengontrol pemilu gitu, karena sebagai unit terkecil dalam politik ya, individu, kita cuma mungkin bisa mengakses perhitungan di TPS masing-masing, tapi tidak dengan tingkatan di atasnya kan. Kalau nggak salah, kalau misal mau perhitungan di level kecamatan, lu harus punya mandat gitu kan, saksi partai dan seterusnya untuk bisa memantau itu kan. Tapi kan nggak semua orang punya kesempatan untuk bisa memantau perhitungan secara berjenjang. Betul. Sehingga apa yang dihadirkan KPU melalui Sirekap itu menjadi bentuk akuntabilitas dari proses pemilu yang terjadi sekarang. Jadi menurut lo bagus Sirekap tuh ada aja kan? Bagus ya, meskipun ya pasti kontroversial dan seterusnya. Biar enak ada bahan tuh kayak. Ada bahan ini, dan terbukti kan banyak machine learning-nya yang salah gitu. Misal angka yang ditulis itu 20, kebacanya 200. Angka yang 00 kebacanya 100 atau 800, 888. Iya, gitu-gitu. Ya, artinya kan karena itu akhirnya terjadi kritik publik ya. Gitu. Dan karena itu juga yang hasil terakhir yang diketahui publik kan PSI 3,07. Oh iya ya 3,08. Dan sekarang 2,8 sekian. 8 sekian. Gitu. Itu kalau kata netizen satu-satunya kebahagiaan dari astaga bang. Nah, maksud gue ini juga perlu disikapi kritis betul. oleh PSI ya. Kalau misal PSI memang ingin menjadi saluran aspirasi publik yang eligible dan memang diminati oleh masyarakat gitu. Kalau ternyata banyak kritik, sekarang kan kalau kita ngelihat kritik tuh ya di politisi-politisi, lu kritik ya lu kan 03 sih, kalau 001 sih, kalau jadi label itu yang akhirnya menghalangi orang untuk lihat secara lebih dalam substansi kritiknya tuh apa. Gitu. Jadi gue pengen juga teman-teman PSI, kawan-kawan PSI, semoga gue masih dianggap kawan ya. Lu kawan gue kok bang. Itu melihat kritik publik yang kemarin itu bukan hanya sekedar buzzer yang membenci PSI. Bisa dilihat gue pernah kerja dan sedikit membangun PSI dulu gitu. Sehingga ini menjadi harusnya kesempatan PSI untuk muhasabah ya. Apalagi bulan Ramadan ini. Iya betul, kita memperbaiki diri ya. Memperbaiki diri. Bang Ujab. Tapi lu sekarang kan Ganjar Mahfud lagi itu ya, lagi apa namanya proses MK ya. Lu nggak ikutan tuh? Ya gue udah selesai lah ya, udah nggak terlibat meskipun di grup jubir kan memang ada brief informasi dan seterusnya, tapi ya udah. Terakhir gue selain jubir kan gue bantu ini ya Dewan Pakar akhirnya untuk agar keilmuan S2 gue ini berguna. Iya betul, jangan pulang dari London nggak ngapa-ngapain. Iya, terus kemudian di tim anak mudanya juga nih sebenarnya udah nggak ada apa-apa lagi gitu. Kita serahkan pada tim hukum lah. Karena jadi lu fokus generasi perintis kan? Nah, generasi perintis juga kita lagi proses transisi ya dari komunitas yang tidak ada bentuk. Sekarang insya Allah lagi proses untuk membentukkan badan hukum supaya lebih legal. Apa bentuk komunitas? Apa? Yayasan? Apa? Ini masih perdebatan di internal antara bentuk perkumpulan atau yayasan, tapi ya kita pengen membuat ini secara formal untuk bisa bergerak dengan jauh lebih leluasa. Generasi perintis, goalsnya apa sih? Jadi isu yang diangkat gue maaf ya tiba-tiba lompat ke generasi perintis. Santai. Jadi goalsnya itu adalah mengangkat isu soal privilege dan underprivilege ya. Dan ini nyinggung siapa yang punya privilege?
Banyak. Privilege mah banyak, Oh, Bos. banyak Kayak ini. Oke. Jadi ini untuk anak-anak yang tidak punya privilege. Dan kita ada teori juga yang bilang soal hambatan struktural ya. Jadi misal kasus gue ya. Gue tuh dulu keluarga gue penerima bansos. Ya, miskin lah. Dari Pak Jokowi? Enggak lah, zaman PSBY dulu. Oh, Kan jauh gue juga. nggak semudah itu, Bos. Oh iya juga ya, ya. Ya, apa nerima BLT, apa gas LPG yang subsidi, ras-raskin dan seterusnya. Tapi apa yang sustain dari kondisi keluarga gue pada saat itu adalah kemiskinan. Jadi bansos itu memang membantu untuk kami survive dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi yang akhirnya membantu kami keluar dari garis kemiskinan adalah soal pendidikan, gitu. Jadi ada hambatan struktural yang membuat orang tuh nggak akan menjadi lebih baik hanya karena dengan bansos atau bantuan dari pemerintah, tapi ada pendidikan dan seterusnya. That's why ya, misal kita balik ke konteks pilpres gitu ya, program satu keluarga miskin satu sarjana yang digagaskan Ganjar Mahfud kan relate gitu. But anyway, kan hambatan struktural itu kan, jadi kita coba untuk identifikasi dengan membuat, karena kita nggak ke ranah kebijakan, jadi hal-hal mikro yang bisa kita lakukan gitu. Misalnya bikin pelatihan. Di generasi perintis melakukan itu. Bikin pelatihan, kemudian bikin workshop, terus kemudian kami juga ada beasiswa baru batch pertama gitu ya, waktu itu beasiswa untuk sarjana. Untuk sarjana dan siswa SMA yang mereka akan sedang mendapatkan pelatihan-pelatihan eksklusif gitu. Jadi hal kayak gitu ya, goalsnya seperti itu. Kalau visi besarnya ya ingin mewujudkan masa depan yang terbuka untuk para perintis gitu. Jadi hambatan-hambatan yang sifatnya struktural dan seterusnya itu bisa dieliminir dengan lebih baik gitu. Oke. Gue lompat lagi dari generasi perintis karena lu masih support Pak Sandi. Pak Sandi ada niat ikut pilkada gak sih? Belum ada pembicaraan. Lu kan cukup lah dalam tanda kutip ya, cukup dekat lah karena lu bekerja bersama di beliau. Belum ada pembicaraan. Fokus Pak Sandi itu masih mencoba menyelamatkan P3 sekarang kan, karena oh iya lagi di MK ya? Iya lagi di MK. Jadi kita lihat P3 kan seperti apa. Cuma sebagai zone politikon ya. Pak Sandi kan ini sejak 2016 lah secara aktif terjun di politik. Itu ya pasti ada langkah-langkah politik yang akan dilakukan setelah ini. Apakah memang berfokus membangun partai ke depannya P3 dengan kondisi apapun itu nanti menang di MK ataupun sebaliknya. Terus kemudian pilkada tentu menjadi perhatian. Tapi lu maaf gue potong. Lu ada keinginan ikut-ikut bantu pilkada gak sih sebagai profesional? Ada. Kalau dapat tawaran dari siapapun? Ada. Gue juga pengen ikut pilkada, Bos, tapi nanti lah. Oh, iya. Kan penintis, Bos. Oh iya, lu udah bisa Bang ikut pilkada? Iya. Mohon maaf, berapa umur Bang? 28. Bisa kan, bisa, minimal 25. Ya kalau nggak bisa pilkada, cawapres. Abis ikut karena udah ada pengalaman. Abis pilkada lu Betul. Ini memang inspiratif ya kisah yang sedang kita jalani. Oh berarti kalau sebagai tim yang membantu orang-orang pilkada masih oke lah ya sebagai profesional ya. Betul. Masih terima. Kan gue juga ada keilmuan ya. Gue kuliah S2 tuh di Development Studies, studi pembangunan yang memang belajar soal isu-isu sosial, pembangunan dan seterusnya yang sangat relevan lah dengan konteks otonomi daerah ya, apalagi ya. Pilkada gitu ya. Ya, gitu. Jadi gue pribadi tuh pengen ada sumbangsi juga untuk bikin kebijakan di daerah ini tadi bisa mengatasi hambatan sifatnya struktural dan seterusnya. Pun di generasi perintis kita juga ngumpulin orang-orang yang mau berpikir bersama gitu. Jadi mengkanalisasi untuk membantu kandidat dan seterusnya yang insya Allah nanti buat di pilkada 2024. Oke. Lu sebagai profesional berarti di luar partai, bener ya? Betul. Kalau lu di luar partai, kritik dong partai-partai yang ada di Indonesia ini. Secara sistem ya. Secara makro aja lah biar orang enak lihat. Kebanyakan Bos sebenarnya, Bos. Kebanyakan? Iya, kebanyakan partai politik. Berapa 18 ya? Ya banyak lah partai. Yang lolos parlemen kan lolos pemilu 18. Tapi kan sebenarnya banyak partai. Dulu ada partai emas, partai apa gitu dan lain sebagainya. Banyak banget. Yang terlalu fokus pada bentuk partai massa, tapi minim partai yang memang secara ideologisasi itu kuat gitu. Yang paling kuat ideologisasinya siapa? PDIP. PDIP. Kemudian nah ini jadi judul lagi nih, gue memang pancing. Golkar juga somehow dia bisa survive lah, adaptasi dari partai Orde Baru sampai sekarang dan masih on top ya sampai sekarang kan Golkar. Artinya bentuk adaptasi dan ini gue nggak tahu ya, nanti bisa koreksi teman-teman Golkar kan, bentuk Golkar itu seperti korporasi ya.
Jadi metode-metode geraknya juga metode korporasi yang Itu partai udah IPO itu. Udah IPO, Bos. Ketumnya udah IPO itu. iya gitu kan. Jadi satu bentuk yang sangat menarik lah untuk konteks politik kita. Kemudian PKS juga itu secara ideologisasi menurut gua salah satu yang paling kuat juga, gitu ya. Dengan Islam moderatnya. Terus apalagi? PSI ada potensi sebenarnya. Jika Sosial dielaborasi, enggak bukan PSI itu, PSI Sultan Syahrir kan memang itu. Iya. PSI yang ini kan itu juga Pak. PSI yang Partai Putra Presiden ini. Astaga, lanjut. Apa namanya? Ya, gue awalnya sangat excited ketika PSI mendorong soal Jokowisme. Karena artinya wah ada upaya nih untuk mengideologisasi kebijakan Pak Jokowi 10 tahun terakhir. Yang sebagai gue pengagum Pak Jokowi, meskipun kadang mengkritik juga. Dan gue merasa memang 10 tahun terakhir ini ada bentuk kemajuan-kemajuan yang memang perlu untuk dicatat dalam sejarah gitu. Dan perlu ada pendekatan yang lebih filosofis, pendekatan yang lebih teoritis untuk menjelaskan apa sih Jokowisme itu Tapi sendiri. secara garis besar Jokowisme lu setuju ya? Perlu itu. Jadi seperti di Inggris kan ada Thatcherism ya. Itu dia mengkristalisasi ideologisasi dari kebijakan-kebijakan Margaret Thatcher, Reaganism juga di Amerika Serikat. Nah, Jokowism sayangnya yang gue lihat nih, mungkin teman-teman PSI bisa menjelaskan lebih lanjut, itu disimplifikasi menjadi agenda-agenda, bukan agenda tapi narasi-narasi yang asal Bapak senang gitu. Asal Pak Jokowi senang, bagus nih Pak Jokowi, harus dilanjutkan dan seterusnya. Tapi apa sih penjelasan lebih lanjut lagi dari Jokowism? Itu yang sebenarnya gua tunggu dari teman-teman PSI. Dan mungkin Tuhan berkehendak ini nggak lolos parlemen supaya PSI ini berembuk nih kan, rembuk rakyat ya. Rembuk rakyat kan dulu Ganjar kan. Gue dulu juga ini kok. Iya, terus berembuk, memutuskan atau mendiskusikan lah dengan banyak ahli apa sih yang bisa kita ambil hikmahnya dari pemerintahan Pak Jokowi 10 tahun terakhir, secara akademik, secara teoritis, landasan filosofis yang jelas dan seterusnya, dan buat pembelajaran kita ke depan juga. Oke, gue mendengar penjelasan lu cukup oke, karena ada kritik dan evaluasi terhadap apa yang sedang dilakukan teman-teman di partai politik kan. Cuman kita udah masuk segmen terakhir Bang, nggak kerasa ini waktu kan. Cuman gue mau nanya, generasi perintis itu apakah ada bagian atau part untuk mengajak anak muda atau memberikan wadah supaya mereka ngeh terhadap politik atau ikut serta dalam politik praktis, atau setidaknya jangan golput gitu. Tadi kan lu cerita bahwa generasi perintis itu memberikan pelatihan sehingga mengubah struktur kemiskinan itu bukan hanya diberi bansos terus dong. Diberikan beasiswa juga. Tapi gue mau nanya, dalam segi politik generasi perintis itu ada nggak? Ada Pak. Ada. Ya akhirnya waktu itu tanggal 14 itu kita mengundang Pak Ganjar secara langsung untuk mendengarkan apa yang menjadi aspirasi dari para perintis pada saat itu di Festival Perintis. Jadi kalau bisa gue bilang ya, kita punya gerakan horizontal sama vertikal. Asik. Secara vertikal ya ranah politik ya. Entah itu mendukung kandidat atau kemudian mengkritik, mengkaji kebijakan dan seterusnya, itu secara vertikal. Secara horizontal bentuknya tadi pelatihan, menjadi wadah komunitas, kemudian berjejaring dan seterusnya. Sehingga tapi kami tidak pernah sekalipun memaksakan orang-orang yang join dalam generasi perintis untuk punya sikap yang sama dengan pusat di mana. Jadi sebagai komunitas pada saat itu kita punya sikap untuk mendukung Pak Ganjar, Pak Mahfud 03 dalam Pilpres 2024. Tapi sama sekali nggak ada taklid gitu lah. Lu harus yang mengidentifikasikan diri sebagai komunitas generasi perintis, lu harus mendukung 03. Nggak ada sama sekali. Bahkan penerima beasiswa kita sekalipun, pada saat proses seleksi tidak pernah kita tanya, lu dukung siapa? Gitu. Karena kita biarkan jadi wadah terbuka aja nih ya. Wadah terbuka, dan kita juga tahu bahwa sikap politik adalah otonom masing-masing individu gitu. Jadi kami di pengurus pusat gitu ya, memutuskan hal yang demikian bukan berarti teman-teman juga bisa bersikap hal yang sama, harus bersikap yang sama, karena masing-masing individu adalah individu yang merdeka dan otonom untuk menentukan sikap politiknya. Dan itulah pendidikan politik yang pengen kita. Itu keren, gerakannya keren. Karena ini podcast pegang omongan, gue akan pegang omongan lu. Mudah-mudahan generasi perintis menjadi wadah terbuka. Amin. Nggak hanya fokus pada
calon tertentu, Iya. tapi bisa fokus pada isu yang lain sehingga tujuan yang baik tadi untuk menghilangkan struktur kemiskinan melewati pendidikan itu bisa menjadi jalan yang baik gitu ya. Semoga ya. Semoga ya. Lu ada pesan nggak terakhir nih buat teman-teman Geolife nih? Barangkali mau join generasi perintis. Biar sekalian ini yang mau join generasi perintis silahkan. Iya, ini wadah yang sangat terbuka buat siapapun gitu ya, mau pendukung 01, 02, 03 atau golput atau anarko, agnostik apapun itulah. Ya, kita sangat terbuka. Yang memang tujuannya adalah menciptakan masa depan yang lebih terbuka gitu. Daripada kita hanya mengutuk soal ordal, privilege, underprivilege dan seterusnya, mari kita bersama-sama bikin aksi kolektif untuk bikin masa depan ke depan itu bisa jauh lebih terbuka untuk siapapun tanpa melihat latar belakangnya. Kalau mau join gimana Bang caranya? Bisa cek Instagramnya generasiperintis.id, terus nanti di situ ada link website yang teman-teman bisa daftar membership. Nanti bisa langsung duduk bareng deh sama Bang Mujab Siap. supaya ikut serta dalam generasi perintis. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Mujab. Gua doain mudah-mudahan karir politik lu moncer ke atas. Amin, you too. YouTube, oke, makasih. Terus mudah-mudahan generasi perintis ini benar-benar menjadi komunitas, wadah yang memang banyak memberikan manfaat sama anak muda, dan gua suka bagian untuk menghilangkan kemiskinan sehingga nggak terjebak dalam bansos, tapi memperbaiki pendidikan tadi ya. Terima kasih banyak Bang Mujab. Sama-sama. Terima kasih banyak pemirsa Geolife. Dan sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih karena udah panjang juga nontonnya. Dan kita tunggu narasumber podcast Pegang Omongan lainnya dengan narasumber yang menarik. Dan sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih Bang Mujab. Thank you, Bos. Thank you. Terima kasih. Dadah.